Halo guys, apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting juga kalau ketika apalagi buat yang touring supaya bisa lihat maps gitu-gitu, and then nggak perlu pegang-pegang handphone, taruh di kantong, bisa taruh handphonenya di motor, atau yang suka mobile hari-harinya pakai motor ya, terserah deh mau kalian itu misalkan Gojek gitu, maksudnya online segala macem, atau memang dari rumah ke kantor gitu-gitu dan memang perlu tempat buat naruh handphone di motor. Nah, ini gua ada satu produk yang waktu itu gue pernah pakai juga, cuman di motor GS. Nah, kali ini gua mau pakai di motor yang San Morian, jadi bisa dipakai di motor sport juga. Nah, dia ada ini sih handlebar mount ini namanya kan produknya S-Guard, tapi dia sebenarnya ada beberapa peruntukan. Jadi ada peruntukannya yang untuk di klepnya itu di handlebar, jadi kayak motor-motor yang pakai handlebar kayak motor touring lah, GS, terus apalagi tuh kayak R90 gitu, atau mostly motor-motor touring yang pakai pakai bar begitu, itu bisa dipakai yang ini, yang handlebar mount. Terus ada juga yang bisa dipakai di spion gitu ya, jadi kayak di motor-motor bebek gitu, motor-motor kecil, matic kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dipasang di spion, jadi dia punya lubang mountnya itu untuk ngikatnya tuh lebih kecil gitu. Nah, yang terakhir itu adalah untuk di motorsport. Nah, problemnya di motorsport itu adalah satu, stangnya motorsport itu nggak ada yang bentuknya handlebar, kecuali yang motor naked ya ada. Tapi kalau rata-rata motorsport yang nunduk nih untuk swap fairing kayak gini nih, Aprilia, nggak ada. Jadi lo masih pasang pakai yang namanya stem hole mount. Jadi di dalam lubang segitiganya itu nanti dimasukin baut ini. Nih, ini ada tambahannya lagi. Ini namanya stem hole mount. Nanti dari sini baru bisa disambungin ke terserah deh mau pilih yang model untuk di spion atau mau yang di handlebar, ya terserah mana aja. Handphone sendiri itu ada dua option sebenarnya yang kalian bisa pasangin. Satu, bisa pasang casingnya yang udah ada mountingnya kayak begini nih gitu, jadi udah langsung jadi nggak perlu ditempelin lagi. Atau kalian bisa beli yang mountingnya itu terpisah untuk ditempelin di handphone kalau kalian nggak mau pakai misalkan si covernya yang dari X-Guard gitu, atau kalian punya prefer merek lain yang belum ada masalah, tinggal ditempel nanti pakai yang itu aja. Tapi kalau kalian nggak mau repot-repot, baik iPhone ataupun Android, ya tinggal beli casingnya. Dan kebetulan karena gue pakainya iPhone, gue pakainya yang ini, jadi langsung aja, jadi gue nggak perlu lagi. Jadi kalau misalkan gue nggak perlu touring, gue bisa copotin. Jadi ketika gue touring, gue akan pakai ini gitu. Nah, kalau untuk harga casingnya itu sekitar 600 ribuan satunya. S-Guard-nya sendiri itu sekitar 900. Stem hole mount yang ini nih khusus untuk motorsport ini harganya 400 ribu. Jadi kalau di total hampir 2 juta lah, hampir ya, 1,9. Nah, sekarang gua mau aplikasiin ini ke motor Aprilia ini, dan sambil kita kerjain nanti Om Marin akan videoin secara detail gimana cara masangnya untuk di motorsport. Nah, apa yang kita perluin sebenarnya cuma satu, nggak perlu susah-susah, cuma perlu kunci L5 doang. Nah, kebetulan karena gue punya kunci L bermacam-macam model, jadi gue bisa pakai yang model begini nih, jadi yang lebih gampang masangnya di atas. Nah, produk-produk kayak gini kalian bisa dapetin di produknya Tekiro sih, banyak sih. Dan ini kebetulan gue juga pakai Tekiro gitu ya, jadi banyak sih sebenarnya kalau yang untuk kayak gini, tinggal cari. Nah, sekarang kita mulai prosesi cara masangnya. Sekarang kita pakai dulu ya, kita buka dulu yang ini. Mau kalian lihat di situ, tuh ada L5 sama L3-nya udah ada di sini gitu. Terus yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu ya ininya, ganti sama untuk yang nanti ke situ. Jadi buka dulu. Karena kan kita nggak perlu ini, itu adalah basicnya untuk yang dipakein di mirror. Jadi kalau yang motor kecil atau matic gitu yang bisa pasang di spion, nah tinggal pakai yang ini aja langsung, nggak perlu buka. Oke, sekarang kita udah selesai ini, copotin. Oke, sekarang kita pakein yang stem mountnya gitu. Ini yang nggak ada dratnya duluan,
Terus nih kayak bambu begini pasangnya, tempel begitu. Nah, kan baru kita kunci. Itu kunci sedikit aja ya, untuk ngencengin doang. Yang penting udah nyatu dulu. Nah, nanti ini ketika diputar terus, dia akan ngembang gitu sampai ke dalamnya si stem mountnya. Kita sambil pasang. Nah, ini kan penting udah sampai ke posisi begini nih guys. Nah, ini lihat tuh, semakin dikencengin dia akan semakin ngembang begini nih, semakin kebuka ke belah dua gitu ya. Oke, sekarang kita aplikasiin di motor. Nah, sekarang si ininya nih tinggal dimasukin nih ke dalam stemnya nih. Nih lihat nih, yang ini nih dalam lubang segitiganya itu masukin. Set. Nah, sekarang kalau udah masuk, tinggal atur deh mau seberapa. Tapi karena ini ada kunci di sini, jadi posisinya harus agak lebih tinggi ya. Jadi kita sambil agak kencengin. Nah, basicnya sekarang tuh udah kenceng. Tuh, udah kenceng banget nih. Ini belum gua kenceng banget, tapi ini udah kenceng banget lah. Jadi tinggal pok di maksimalin. Dah, ini udah kenceng. Oke. Nah, setelah ininya selesai dipasang, coba balik lagi ya, lihat ya. Motor kan beda-beda, di bawahnya ada yang kuncinya di bawah sini, ada kunci depan sini, tapi yang pasti kalau pasang begini nih, speedo tuh biasanya ketutup. Kita lihat sebelum kita tes. Nah, untuk guardnya kayak yang gue bilang tadi, guardnya itu pakai yang ini, covernya gue pakai yang ini untuk handphone iPhone 12 Pro Max. Jadi ada banyak pilihan ya, nanti kalian tinggal lihat aja nih. Tapi memang ya biasalah, handphone kalau udah pakai beginian tuh rasanya agak berat. Tuh, pas kan posisinya. Nah, ini tinggal lubangnya. Nah, sekarang tinggal kita aplikasi. Nih, simple ini nih. Dan mana nih? Tuh. Ini kan, set, tinggal puter. Oh, udah ngelok. Nah, coba seperti gue bilang tadi, kalau kita di sini nih, ini kan, kita swipe misalnya gitu. Tuh, posisinya sekarang jadinya si speedonya ketutup nih kalau kita nyalain speedo. Dari posisi gua nih sebagai rider, speedo gua ketutup, tapi untuk kunci masih aman, masih nggak terkena di bawah. Nah, mungkin kalau mau dimiringin, tapi ya posisinya akhirnya jadi miring, kan nggak enak ngeliatnya ya. Nah, begini. Cuma kekurangannya jadinya begitu, jadi kita nggak bisa ngeliatin si speedonya doang jadinya. Tapi ya kalau memang untuk pas touring segala macem, ya nggak terlalu penting-penting amat juga ya kan ngeliat speedo gitu. So masih oke lah gitu. Nah, buat kalian yang untuk berpikir masang ini di motorsport ya begini, dan nggak susah sih sebenarnya, karena bedanya adalah di motorsport kan spionnya gede, terus stangnya modelnya kan stang gede gitu ya, bukan bar, bukan kayak motor-motor touring gitu. Nah, udah selesai ya gampang untuk nyopotinnya, tinggal pencet aja nih, ada di belakang sini yang Umar bisa liatin, pencet, putar, udah ya, selesai. Sesimpel itu gitu. Udah, ini bisa kalian aplikasiin di mana aja, baik motor touring, motor harian, matic, motor kecil. Nah, nanti gua coba buka. Oh, nah sorry, gua mau kasih lihat ini kan yang tadi ya. Nah, kalau mau longgarin yang ini, basicnya ini pakai kunci L3. Nah, ini yang dipakai biasanya di sini gitu, ya kan, yang kecil nih. Jadi lu bisa pasang di spion gitu, atau motor-motor bebek atau motor-motor touring yang punya batangan kecil itu bisa. Cuma kalau moge kan memang agak repot ya, jadi memang likely akan susah. Kebutuhannya seperti apa dan kalian perlunya yang model seperti apa dan motor kalian seperti apa, dan ini sangat-sangat membantu. Nah, hari ini si X-Guard ini ada di RC Moto Garage. Semua store RC Moto Garage ada, baik di Bandung, di Jakarta, di BSD, atau yang di Surabaya itu ada. Jadi nanti kalian tinggal ke sana lihat. Oke, itu aja tips dari gua kali ini untuk pemasangan handphone phone holder lah ya di motor sport. Nanti kita ketemu lagi, nanti gue kasih tips-tips yang lain untuk keseharian kita bermotor. Oke guys, sampai ketemu lagi. Ciao ciao.